Hari ini akan bercerita tentang virologi. Jadi memang secara karir jalur saya peneliti gitu ya, melakukan penelitian di bidang-bidang mikrobiologi, bahkan lebih spesifik mikrobiologi kita pilihnya yang mana, bakteri, virus, fungi, atau mungkin parasit sih sebenarnya bukan mikro ya, oke lah, tapi mereka kadang-kadang nyerempet ya, atau parasit gitu kan, atau ada lagi, udah itu ya kira-kira. Nah, saya pilihnya di virologi dan apa kaitannya dengan penemuan obat, itu kan yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi, eee, para mahasiswa sekalian, silahkan kalau mau berinteraksi lewat chat, maksudnya, bukan ngobrol ya, dalam artian kalau saya ada tanya-tanya sedikit, kalian boleh tulis di chat, nanti saya akan melirik-lirik lah ya. Nah ini, slide pertama saya menandakan bahwa kita punya gap 10 tahun ya, kelihatan dari kameranya. Ya, ini kamera terbaik loh waktu itu teman-teman ya, jadi jangan jangan salah ya. Ya kayaknya enakan teman-teman, ya udah nggak apa-apa. Biar muda 10 tahun mundur. Ya ini kamera terbaik, ini dari lab terbaik kita pada saat itu, dan tentunya ibu guru, ibu dosen, dan ibu profesor terbaik kita. Bentar, mana ya pointernya? Saya nyalain laser pointer. Spotlight. Oke. Yang ini, yang berbaju merah, ini adalah Ibu Debbie. Uh, ya, beliau adalah semacam pionir bioteknologi farmasi di Indonesia dan juga di ITB. Ibu sosoknya sangat baik dan panutan kita semua lah ya intinya. Kita sangat sedih Ibu berpulang pada Desember kemarin, kalau saya tidak salah ingat tanggal 6 ya. Jadi ini udah hampir mendekati, ini pas 2 bulan ya, Iya 2 betul, bulan pas ya? 2 bulan. Iya, pas 2 bulan. Bulan ya. Merasa sangat sedih dan kehilangan karena nggak ada sosok dosen dan seibu Bu Debbie gitu ya ceritanya. Kemudian ini tentunya ada Ibu Anis, kemudian ada saya, kemudian ada Kak Bayu di sini juga. Kak Bayu sekarang kerja di Paragon ya, kalau saya nggak salah ingat. Ya pokoknya kita itu sangat happy lah ya di lab itu, dan banyak hal yang kita dapatkan. Selain Ibu Debbie juga super keren dan jago banget menjelaskannya. Nah ini yang pertama, saya sebenarnya pribadi sangat sedih ya. Saya seminggu sebelum ibu meninggal, saya masih ngobrol sama ibu. Kemudian sebenarnya saya harus ya, bukan pengen lagi, harus mengundang ibu untuk ke sidang terbuka saya, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya. Itu agak sedih, tapi ya sudahlah. Itu ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa memberikan amal kebajikan untuk ibu juga ya. Nah, tadi saya udah bilang saya peneliti di bidang virus ya, karena memang piramida ilmu itu seperti itu. Jadi dari kita, kalau teman-teman masih dekat dengan SMA, ingat kita belajar IPA, mungkin kalau dari SD itu dulu namanya science, terus IPA, terpecah lagi jadi fisika, biologi, kimia, kemudian naik lagi mengkerucut biologinya, kamu mau biologi apa? Zoologi, botani, dan sebagainya. Dan bahkan ada biologi terapan, model, kedokteran, dan farmasi. Kebetulan kan kita semua di dalam rumpun farmasi. Kemudian kita, nanti kalian akan semakin merasakan ya, di dalam farmasi itu juga mengkerucut lagi gitu. Farmasi mau apa? Farmakognosi, bahan alam, mau lebih fokus ke analisis atau kimia sintesis, atau mau fokus ke farmastika atau formulasi, atau mau fokus ke farmakologi atau farmasi klinis, ya sangat banyak. Nah kemudian kalau saya kan jadi jalurnya itu di bioteknologi farmasi ya, jadi bagaimana semacam mensintesis obat tapi menggunakan makhluk hidup atau sistem biologi. Nah, saya berada di posisi itu, dan tentunya Bu Anis juga kira-kira di posisi yang hampir sama ya, Anis ya, betul ya. Nah, apa namanya, mau bioteknologi farmasi yang mana kan ya, kalau dulu di S1 saya pilihnya
Berarti saya ya kurang lebih masuk ke dalam jalur eksipien, membuat eksipien. Waktu itu ceritanya siklodextrin waktu di lab-nya Bu Devi. Mungkin teman-teman bisa sambil ngetik itu siklodextrin, ada yang tahu fungsinya apa? Sambil ngetik sambil ngomong ya. Ya jadi salah satu penelitian itu fokus ke siklodextrin. Kemudian dari siklodextrin, ya waktu itu ada perjanjian U2U antara ITB dengan Osaka University, ya beasiswa, terus ya udah terus beasiswa ke sana S2 dan S3. Kemudian mengkerucut lagi dari bioteknologi secara umum, meskipun ada topik waktu itu siklodextrin, kita masuk lagi lebih dalam di S2 saya itu tentang aging science dan cancer ya, cancer. Tapi aging science ini mungkin kalau di pikiran kita terkait dengan skincare, kebetulan di sini tuh sudah jauh ya. Jadi more than skincare dalam artian kita berpikir kenapa kita menua, why do we age? It's the million dollar question lah ya istilahnya. Bisa nggak sih kita menghentikan penuaan itu? Dan kalau bisa waktu itu pertanyaannya, gimana kalau kita sudah tua tapi tetap masih produktif? Topik riset ini sangat panas, hot topic di Jepang, karena di sini kan seperti yang teman-teman tahu, baca dari berita juga, di sini populasinya menua dengan sangat cepat ya. Nah gitu. Ini gimana nih siklodextrin? Ada yang tahu siklodextrin? Atau belum ya? Semester 3 ya? Semester 3 belum? Anis di mute ya kayaknya. Semester 3 belum ini ya, siklodextrin ya? Harusnya udah disinggung sedikit sih. Ya udah. Sepertinya. Oh ya, maaf ya, ini sambil sama anak soalnya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin lupa ya, nggak apa-apa. Nah, siklodextrin intinya eksipien lah ya, untuk meningkatkan kelarutan dan sebagainya. Nah, ceritanya begitu. Nah, terus S3-nya saya memilih topik sedikit lebih dalam ke virologi. Dan bahkan virusnya pun itu terbatas ya, yang namanya belajar virologi itu nggak bisa semua virus tumbuhan, virus hewan, virus manusia itu dipelajari, nggak mungkin. Bahkan di dalam virus manusia aja ada klaster-klaster doang yang dipelajarin kan ya. Dari klaster itu bahkan hanya ada satu pathway yang dipelajari kemungkinan, karena waktunya memang nggak cukup dan nggak mungkin ya, nanti kita lihat lebih dalam. Ya itu kira-kira gambarannya sejauh mana S3, apa yang harus kita kerjakan ya, kira-kira begitu. Nah terus ini tempat kerja saya juga bahkan sebenarnya live dari gedung ini yang ada tulisan RIMD ya, Research Institute for Microbial Disease. Jadi ini institut khusus yang dibangun kira-kira zaman Perang Dunia Kedua, udah ada kayaknya ini ya. Awalnya ini ceritanya untuk pengembangan vaksin TB. Jadi ini yang pertama di Jepang waktu itu. Nah, kemudian yang berkembang, dananya semakin banyak dan sebagainya, ada bantuan pemerintah, grant, bla bla bla. Jadi sekarang sangat besar kompleks penelitian ini ya. Jadi ada 4 gedung sebetulnya, 1, 2, 3, 4, 5 deh, berarti di belakang sini ada animal building lagi ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ini 4 gedung semuanya itu lab. Jadi semuanya itu lab. Jadi sangat luar biasa besar labnya ya. Dan istilahnya resourceful, banyak sumber dayanya. Belajarnya macam-macam. Kan sesuai judulnya ya, microbial disease. Jadi memang awalnya ini dibuat untuk penyakit infeksi. Jadi semacam kalau teman-teman tahu ITD, Institute of Tropical Disease yang di Erlangga, itu ceritanya di situ untuk infectious disease. Tapi seiring berjalannya waktu, keilmuan berkembang, masuk imunologi, masuk juga, ya imunologi kadang-kadang orang nggak suka ya, tapi mungkin belum dapat imunologi. Imunologi kemudian masuk juga cancer biology ke dalam. Jadinya topik risetnya sudah berkembang sekarang banyak.
Tapi tetap fokus adalah ke penyakit manusia ya, human disease, termasuk yang saya kerjakan juga. Virus-virusan di manusia. Nah, ini seperti ini, teman-teman bisa lihat gedungnya, ini tampak ke samping ya, satunya lagi, ya saya live dari sini, lantai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya di sini ya kira-kira. Nah, itu tentang, ini tentang tempat kerja saya. Kemudian saya mau cerita lagi yang ringan adalah pekerjaan saya seperti apa sih sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman baca jurnal, ribet banget ya judulnya. Mungkin kalau buka katakanlah Nature Cell Science, itu top 3 jurnal untuk basic scientist. Judulnya aja ribet ya, tapi sebenarnya penampakan sehari-harinya itu seperti ini yang di layar kalian ini. Ceritanya, selnya diberikan mediumnya mengandung glukosa, dan sebagainya ya. Kemudian dikerjakannya harus di biosafety cabinet, ini level 2 kebetulan karena ini saya nggak ingat saya ngapain ya. Ini ada 293T kayaknya. Ya ini intinya kultur sel ya. Kemudian di sebelah kanan ini saya sedang mengerjakan qPCR, yang ini ya, yang besar ini mesinnya. Kalau teman-teman belum pernah melihat qPCR, salah satu bentuknya seperti ini. Yang sebelahnya ini semacam spektro ya, untuk mengukur luminescence dan absorbansi. Ya ini laptop. Ya kira-kira bentuk qPCR seperti ini. Dengan qPCR kita tahu kita bisa mengukur ada berapa sih materi genetik di dalam virus atau bakteri ya gitu. Materi genetiknya katakanlah kalau satu virus atau materi genetik, ya kita mengukur kalau misalnya ada 1000 berarti virusnya ada 1000. Kira-kira begitu ya simpelnya. Tapi kita belum ngomong ke CT atau apapun. Nah, di bawah mikroskop seperti apa? Ya ini nggak kelihatan ya merahnya. Di bawah mikroskop seperti apa sih pekerjaan saya seperti ini gitu ya. Saya kasih lihat ini. Yang sebelah kiri ini saya nggak yakin bisa ketebak atau enggak. Ini adalah sel breast cancer ya. Ini breast cancer yang di sebelah kiri. Bentuknya seperti ini. Enggak ada yang bisa saya jelaskan lebih lanjut ya. Dia bisa membelah secara tidak terbatas karena memang karakteristik sel kanker ya seperti itu, dia membelah terus-menerus. Kamu tinggal pindahin aja terus piringnya gitu ya, dalam artian ambil sedikit pindahin ke piring baru, ambil sedikit pindahin ke piring baru, nanti jadi banyak gitu kan. Ini kita pakai untuk percobaan, misalnya yang simpelnya ya, kita bisa coba uji obat, misalnya doxorubicin ditaruh dia mati atau enggak gitu kan, atau kita taruh tamoxifen mati atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu simpelnya. Kemudian sebelah kanan atas ini adalah sel yang sudah diwarnain. Jadi kadang-kadang kita perlu mewarnai sel supaya dia bisa terlihat di mikroskop fluoresan namanya. Jadi kadang-kadang ada protein yang mau kita pelajari, itu kita tag. Kita berikan tagging ke protein itu sehingga dia bisa berwarna di bawah mikroskop fluoresan. Kita kasih istilahnya GFP ya, teman-teman bisa cari istilahnya GFP. Green Fluorescent Protein, ini memenangkan Nobel Prize, saya lupa 2018 atau berapa saya lupa ya, maaf. Dengan tagging itu kita bisa belajar, oh protein itu pindah dari mitokondria ke nukleus misalnya, atau proteinnya ternyata menyebar di sitoplasma, atau proteinnya ternyata hanya ada di membran sel. Nah, kira-kira itu salah satu cara kita belajar menemukan obat ya. Kemudian yang bawah ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya beda tag proteinnya ya. Ini yang bawahnya red fluorescent protein, RFP. Tapi intinya tools ini kita pakai untuk mempelajari, karena secara alami sel kita atau sel yang di culture itu atau di kembangbiakan itu tidak ada warna-warna green atau apanya ya, jadi agak sulit mempelajarinya. Kemudian bioteknologi berkembang, kita bisa memberikan warna ya untuk selnya, terus jadi wow dia terang, glow in the dark ya, kira-kira begitu. Terus ya jadinya seperti itu, kita bisa mengamati. Ini kalau saya nggak salah yang warna hijau ini kanker tulang ya, U2OS kalau nggak salah, ingat ya.
Yang merah saya lupa. Nah, kemudian next. Nah, ini ya. Jadi pertanyaannya why and what gitu ya. Ini saya sambil cerita coba foto yang paling kanan ini ada yang tahu siapa? Mungkin bisa ketik di chat juga. Eh jadi kenapa sih saya kan jatuhnya basic science ya? Oh ya, ini saya harus bicara dulu. Secara garis besar kita ada yang namanya applied science atau ilmu terapan, sains terapan, ada basic science, ilmu dasar. Nah, kebetulan saya jatuhnya di basic science karena memang beasiswa dan institutnya mengarah ke sana, basic science. Jadi saya cerita kenapa basic science ya. Saya dulu waktu kuliah farmasi, ini ada yang tahu nggak sebelah kanan? Enggak. Coba sambil diketik. Uh, saya dulu waktu kuliah farmasi, meskipun masuknya di bioteknologi farmasi, saya itu tertarik dengan mekanisme. Jadi farmakologi ya. Jadi saya selalu excited dengan wah mekanisme obat. Dulu saya ingat banget yang mempelajari mekanisme paracetamol atau NSAID lainnya waktu sama almarhum Pak Sigit, dosen saya dan Ibu Anis juga. Sangat keren penjelasannya. Jadi itu salah satu kenapa saya sangat tertarik dengan pathway dan mekanisme ya. Jadi itu ada cascade-nya gitu ya. Ada reaksi rantainya, setelah A jadi B, jadi C, jadi D gitu kan ya. Dari situ saya farmakologi keren ya. Dan ya akhirnya saya tertarik gitu ya, gimana? Oh Pak Sigit, ada yang tahu Pak Sigit ya? Iya sedih banget Pak Sigit. Dari situ ceritanya ya saya tertarik gitu ya. Oh terus lebih lanjut belajar lagi mekanisme resistensi antibiotik, mekanisme kenapa sih beta laktam amoxicillin itu berfungsi gitu, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya ya. Jadi itu sangat menarik buat saya waktu itu, termasuk kalau saya tampilkan di slide ini tuh ada mekanisme life cycle-nya HIV. Jadi standar lah ya, ini dari binding, terus dia masuk ke dalam, terus dia lepas envelope-nya bagian luar yang gambar ini. Kemudian ini namanya kapsid yang segi 6 heksagonal. Di dalam kapsidnya ada RNA, kemudian RNA ini bisa ditranskripsi balik menjadi DNA, kemudian DNA-nya integrate atau integrasi masuk ke dalam nukleus kita, jadi RNA, balik lagi kemudian dia bentuk partikel baru. Nah, basic science itu mempelajari pathway ini. Jadi kita tuh kayak detektif mencari waktu itu penjahatnya beraksinya gimana ya, gitu kan ya. Setelah kita tahu penjahatnya beraksinya gimana, kita potong. Oh ya, biar dia nggak beraksi ulang, ya misalnya kita tutup aja pintunya gitu ya. Misalnya pencuri masuk melalui pintu. Anggap pintunya ini. Ya udah kita tutup pintunya ya, kita cari obat yang bisa menutup pintunya. Makanya ini muncullah namanya block by fusion inhibitor. Ini kayak blok malingnya. Nah, ya ternyata seperti itu. Nah, bisa juga kalau kita mencari misalnya waktu dia masuk ke dalam, waktu dia transkripsi balik misalnya. Ternyata manusia itu nggak punya reverse transcriptase. Ya itu bisa target yang berbeda itu bisa kita serang ya dalam tanda kutip dengan NRTI, inhibitor dari nucleoside reverse transcription itu. Nah, itu ceritanya basic science. Jadi kita mencari pathway itu cukup satu aja udah bisa memberikan kalian PhD super lah ya. Cukup satu mekanisme yang kalian temukan kalian bisa dapat ampun, dan seperti yang saya taruh di slide bawah itu ya. Aduh, ini saya harus geser kamera.
keluar spektrumnya. Waktu penelitian S3 nggak gitu ceritanya. Kita melakukan metode yang sama, tapi hasilnya nggak keluar. Nggak ada, pokoknya ada aja yang aneh gitu kan. Nah itu sulit dan nggak semua orang bisa bertahan di kondisi seperti itu. Saya tahu banyak yang tidak bertahan juga. Dan saya tidak mempromosikan, saya bertahan dengan baik. Nggak juga ya, di tahun keberapa juga saya cukup stres dalam artian, kenapa sih kayak begini? Itu benar-benar butuh waktu untuk memahami, oh emang gini ya. Sebenarnya di textbook banyak yang bilang, oh kalau penelitian tuh pasti gagal-gagal terus gitu. Tapi pada saat kita menjalannya kita nggak sadar sih sebetulnya kayak kok gagal gitu. Agak sulit menerimanya. Kira-kira itu cerita dari S3 saya. Kemudian sebelah kanan itu siapa? Kalau nggak ketebak ya nggak apa-apa. Jadi namanya beliau adalah Emmanuel Charpentier. Dia penerima Nobel Prize Kimia 2020. CRISPR-Cas9, ya itu sangat terkenal. Sekarang terlepas dari PCR, semua orang udah tahu. Sekarang semua yang ngechat saya nanyanya PCR gitu ya, atau tiba-tiba muncul ada hasil lab gitu ya, PCR, CT-nya jatuh gitu ya, turun rendah banget. Ini artinya apa David gitu ya, pertanyaannya selalu. Emmanuel Charpentier itu menemukan CRISPR-Cas9 intinya. Ceritanya panjang tapi dia salah satu pionir dan CRISPR-Cas9 ini adalah breakthrough. Dengan adanya CRISPR-Cas9 kita bisa mengerjakan banyak hal dan bisa mencapai apa definisi bioteknologi itu lebih cepat. Jadi bioteknologi itu memanfaatkan sistem hidup atau makhluk hidup untuk kesejahteraan umat manusia. Nah itu kita memerlukan modifikasi genetik. Di situ dulu kita belum punya tools-nya. 11 ya, kira-kira dia mulai menemukan, tapi baru akhir-akhir ini kita bisa pakai tools itu. Jadi sekarang kita punya betul-betul copy and paste untuk genetik, untuk DNA, jadi kita bisa memanfaatkan bioteknologi itu dengan lebih maksimal. Nah, ini saya cerita sedikit CRISPR-Cas9 discovery-nya gimana, dan kenapa basic science itu penting. Meskipun kalau teman-teman ada yang applied science, nantinya divisinya ke sana juga nggak masalah gitu ya. Saya juga sebenarnya orang applied science banget kok dari awal ya. Tapi kebetulan profesi saya ini aja sekarang. Nah, ceritanya sedikit aja, nggak mungkin saya cerita semua tentang CRISPR-Cas9 yang terlalu banyak. Sebetulnya yang mau saya ceritakan terutama di slide ini adalah kita lihat timeline-nya sampai untuk mendapatkan recognition atau dikenal di dunia itu sangat lama. Jadi itu kenapa ini berkorelasi dengan slide sebelumnya saya bilang harus tahan banting ya. Jadi awal mula CRISPR itu ditemukan tahun 1953 sebetulnya. Jadi 1953 kita menemukan struktur DNA ya sama Watson and Crick. Sejak itu penelitian yang semua DNA itu sangat booming sekali. 1987 kita baru menemukan CRISPR. CRISPR itu adalah sequence yang berulang di dalam bakteri. Jadi penelitinya waktu itu, kok di bakteri ini ada kalimat atau sequence yang berulang ya, kayak saya makan nasi, saya makan nasi, saya makan nasi. Terus peneliti bingung, ngapain kok ada sequence berulang ini ya, AGTC, AGTC gitu ya. Tapi kan saya menganalogikan dengan saya makan nasi, saya makan nasi, saya makan nasi. Kok sama gitu ya? Buat apa gitu kan? Namanya informasi genetik, sekali aja nulisnya cukup. Ngapain ditulis berulang-ulang? Ini apa? 1987 kita tahu ada strange repeated. Ya, kita tahu ada strange repeated sequence itu, tapi kita belum tahu fungsinya apa. Jadi kalian bayangkan tuh ya, dari penelitian 1987 sampai 2011, hampir berapa tahun itu ya, mendekati 20 tahun tuh. Kalian di peneliti bidang itu harus sangat sabar ya. Sangat sabar, bukan hanya sabar mentalnya, tapi sabar duitnya juga ya. Nah itu yang paling berat. Gimana tuh sabar duitnya? Bisa nggak pakai uang sendiri untuk melakukan penelitian yang kamu passionate about gitu ya. Itu kan selalu menjadi apa ya, kayak struggle
struggle di dalam pikiran kita ini, harus nggak ya sampai saya keluarin rekening saya sendiri, kira-kira gitu kan. Long story short lah ya, saya nggak cerita panjang, 2011 kita menemukan tracer RNA, si Emmanuel Charpentier itu. Dari situ RNA ini yang kuncinya mengendalikan CRISPR-Cas. Tahun kemarin sangat banyak clinical trials yang udah masuk ke dalam cancer, genetics disease, dan sangat banyak menggunakan CRISPR-Cas9 ini. Jadi itu kenapa saya rasa ini harus diceritakan, karena genomic medicine bukan lagi mencetak tablet paracetamol atau pencedian steril, kita harus mulai berpikir sangat jauh. Nanti apotekernya harus mendesain CAR T-cell terapi misalnya. Jadi menerima pasien hemofilia, ini kegagalan genetiknya begini, bagian mana yang harus diedit gitu ya, bagian sini, terus ternyata obatnya, terus kita harus mengambil katakanlah sumsum tulang, terus kita, oh ya ini sumsum tulangnya ternyata membentuk limfoma, bagaimana kita benerin. Nah, saya melihat visi apoteker itu udah sampai situ, ya, apalagi di luar negeri. Jadi kalau kita berkutat dengan formulasi biasa, kita kan ketinggalan gitu kan. Ya kita kan ketinggalan sebagai individu dan lama-lama kita kan ketinggalan sebagai bangsa Indonesia. Nah ini menurut saya cukup urgent ya. Bukan berarti obat-obatan yang lama, yang konvensional yang kita temukan di apotek itu harus dibuang, bukan. Cuman kita perlu tenaga dan kerjasama yang lebih powerful lagi sebagai suatu kesatuan ya. Jadi semuanya harus jalan intinya. Nah, jadi long story short, ini panjang kan, nanti bisa baca sendiri. Temuan CRISPR itu juga karena nggak sengaja. Jadi kita melihat kayak virusnya menginfeksi E. coli ya. Jadi virus itu si bakteri. Nah terus kita bingung, kok bakterinya hidup gitu ya? Harusnya setelah dia masuk virus ini mati. Karena virusnya bereplikasi jadi banyak, terus E. coli-nya pecah gitu kan, mati. Kita bingung, kok virusnya masuk, ternyata di dalam evolutionary flight-nya mereka di dalam itu, si bakteri ini mengembangkan suatu sistem imun di dalam sistem imun yang primitif. Nah inilah yang ditemukan ceritanya CRISPR-Cas9. Oh ternyata waktu materi genetik virusnya masuk, itu dipotong sama si sistem CRISPR-Cas9-nya E. coli ini ceritanya. Kita kaget dong, wow, bisa gitu ya, ternyata dia punya sistem imun primitif yang nggak pakai sel B, sel T gitu ya. Sel B-nya kan gede banget ya, sel B gede banget, terus ya segede E. coli-nya itu sendiri, bahkan lebih besar ya. Jadi ternyata di dalam E. coli yang sangat kecil itu, dia punya sistem imun sendiri yang primitif. Jadi this is the first out of the box. Kita kira sistem imun itu selalu harus ada nodus limfe, ada sumsum tulang belakang, ada limfosit, ada tiroid, dan sebagainya ya. Ternyata enggak. Di dalam level sel juga ada sistem imun. Ada bentuk proteksi. Caranya salah satunya CRISPR-Cas9, kalau di kasus bakteri ya. Di manusia nggak ada. Manusia beda ceritanya. Ya, itu seperti itu. Terus kita melihat sistem ini keren ya, dan kita nggak berhenti di keren ya. Ternyata kita mengembangkan, kita mengambil alih sistem ini, dan ternyata ini bisa untuk memodifikasi DNA. Nah, itu cerita CRISPR-Cas9. Nah, jadi itu ya cerita bagaimana mekanisme itu penting untuk menimbulkan penemuan baru. Bagaimana basic science itu men-trigger penemuan baru, aplikasi baru. Kemudian saya mau cerita satu lagi, ini mungkin juga terkenal ya, Avigan, nama merek dagangnya Avigan. Ini obat small compounds istilahnya, atau senyawa kimia kecil. Ini depan ini ada mekanisme favipiravir ya. Seperti biasa saya sangat tertarik dengan mekanisme dan senyawa kimia. Kalau formulasi jujur saya nggak terlalu tertarik. Tapi semuanya penting ya dipelajari. Misalnya nih ya, ini
penemuan Favipiravir itu ceritanya gimana sih? Itu karena kita tahu mekanisme virus itu gimana. Mekanisme masuknya virus itu bagaimana. Salah satunya ceritanya misalnya dengan pemodelan SARS-CoV-2, itu masuk ke dalam sel, kemudian dikenali ribosom, kemudian waktu dia mentranslasikan virus ini, dia membentuk suatu enzim polimerase yang namanya RDRP, RNA Dependent RNA Dependent RNA Polymerase ya. Ya betul. Nah jadi fungsinya jadi dia itu mentranslasikan RNA-nya virus menjadi DNA, kemudian bisa buatlah protein-protein lainnya yang fungsional. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita tahu RDRP ini manusia tidak punya, sel manusia tidak ada. RNA dependent RNA polymerase. Ya oke. Benar. Kita tahu RDRP ini manusia nggak punya. Nah, kita mencari pocket binding-nya. Jadi kita lihat kita pelajari struktur protein RDRP-nya, kemudian kita mencari bagian ini bisa diinhibisi dengan senyawa kimia tertentu. Ya, namanya Favipiravir. Nah, Favipiravir ini perlu diubah dulu bentuk aktifnya menjadi Favipiravir RTP. Perubahannya melalui apa? Melalui ATME itu ya, farmakokinetik. Jadi ada proses metabolisme, kemudian jadilah bentuk aktifnya. Nah, bentuk aktifnya ini bisa berikatan dengan RDRP, kemudian karena itu replikasi RNA-nya terhambat. Karena ya ada yang ngeblok gitu aja. Kalau istilah kerennya sih steric hindrance, cuman ya anggaplah RDRP ini seperti orang, kemudian orang itu diborgol lah ya, ditahan, jadinya dia nggak bisa bergerak lagi. Nah, dengan replikasi RNA-nya ditahan, dia nggak bisa bikin komponen-komponen virus lainnya ya, spike protein saat ini sangat terkenal ya, nukleokapsid, membran, envelope, dan sebagainya. Nah, ini cerita dengan kita tahu mekanisme mana yang bisa kita hambat atau berbeda dengan mekanisme yang ada di manusia, kita bisa tahu, kita bisa mendesain obatnya. Nah, ini tentunya nggak bisa dikerjakan sendiri ya, dalam proses drug discovery itu semua disiplin ilmu akan terlibat, termasuk dokter, kimia medisinal, kimia murni, biologi, dan sebagainya. Pokoknya semuanya akan terlibat ya, jadi ini kerja tim. Kemudian ini cerita tentang Favipiravir. Ada juga cerita lain adalah oncolytic virus. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ini ada cerita ternyata virus juga ada virus yang menarik. Jadi di sekitar sel kanker itu kita menemukan mikrobiota dan virus ya. Jadi ini termasuk penemuan yang ya mungkin 10 tahun yang lalu saya nggak yakin. Jadi kita tahu, oh ternyata di sekitar kanker itu nggak steril-steril amat ya. Jadi ada juga bakteri-bakteri dan sebagainya. Kita bingung bakteri ini ngapain. Ada cerita lain bakteri itu dibutuhkan supaya obat bisa berfungsi. Nah, tapi itu saya nggak cerita banyak hari ini. Saya mau cerita tentang oncolytic virus. Jadi kita menemukan bahwa ternyata ada loh virus itu yang menarget sel kanker. Jadi dia bisa memilih menginfeksi sel kanker, dia masuk ke dalam sel kanker itu, kemudian dia bereplikasi dalam meledak. Nah, terus dia pindah, tapi kalau dia ngelihat, oh sel ini sehat, dia nggak bisa masuk. Nah, ini salah satu penelitian juga yang dikerjakan lab tetangga saya, tapi masih berhubungan. Meskipun progresnya nggak bagus, belum bagus, tapi ya tetap harus dikerjakan, karena ini salah satu fenomena yang sangat menarik yang kita temukan. Jadi ini jadi obat kanker masa depan ya. Kemudian yang lebih jauh lagi, mungkin udah capek ya, sekarang udah banyak ide-ide yang masuk dari cerita saya. Artificial intelligence. Ini gimana ya jelasinnya ya? Gini, kalau misalnya teman-teman tahu konsep dasar pembagian, 16 bagi 4 sama dengan 4. Sekarang saya tanya, kalau 3.773.763 dibagi 500.173.000
282 misalnya. Lama kan? Nggak secepat 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, artificial intelligence itu bekerja seperti itu. Jadi, kita memasukkan konsep dasarnya, algoritmanya kita yang merancang, kamu cari nih pathway-nya yang seperti ini. Kamu cari antigen yang berikatan dengan reseptor. Antigen yang berikatan dengan antibody, sorry. Udah gitu, saya kasih tahu. Tapi datanya itu akan sangat banyak gitu ya, kayak jutaan data, jutaan atau mungkin miliaran data dimasukin ke dalam, nanti akan dikalkulasikan. Komputer yang akan melakukan pengerjaan itu, terus dia akan pilihin. Di antara sekian juta antibody, yang paling berfungsi adalah yang ini misalnya. Jadi itu contoh apa yang sedang dilakukan oleh orang lain ya. Jadi saat ini kita menggunakan juga AI untuk melakukan penemuan obat. Jadi kita berikan konsep dasarnya misalnya tumbuhan yang katakan ya ini simpelnya, tumbuhan yang bisa berfungsi sebagai senyawa kanker mempunyai flavonoid ABC berapa persen. Nah, terus caranya ya kita masukkan algoritma itu ke dalam sistem, kemudian kita masukkan datanya, kita cari tuh obat-obat, kita cari tanaman-tanaman, terus kita ekstraksi, kita tentuin kadar flavonoid, terus kita lempar ke dalam mesin itu. Katakan kita menemukan 100.000 tanaman obat lah ya, kita kuras satu persatu, ya itu sampai tua juga sih. Nah terus masukin, kita tanya ke dalam sistemnya, jadi mana yang paling berpotensi, daripada kita cobain satu-satu, kelamaan. Kita kalah cepat ya. Nah, kira-kira algoritma itu bekerja seperti itu. Termasuk juga perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, Amazon juga tertarik dengan cerita artificial intelligence dengan biological science ini. Jadi ini tuh wajib saya ceritakan ya untuk memberitahu dunia sudah berlari sejauh apa gitu ya sekarang. Nah, ini udah mendekati akhir dari cerita saya, mudah-mudahan nggak ketiduran karena kayaknya adem ya di Bandung. Ini saya ambil kutipan dari buku yang saya baca. Judulnya Blueprint yang nulis Nicholas Christakis, bagian social learning. Jadi social learning itu kayak apa sih? Yang membedakan manusia dengan hewan itu salah satunya adalah kemampuan kita untuk belajar dan membagikan informasi itu ke generasi berikutnya. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Jadinya kita belajar nih, saya belajar baca buku, belajar virus dan sebagainya. Terus saya bagikan ilmu itu, bahkan melalui Zoom ya. Zoom, terus bagi ilmunya nyampe ke Indonesia, ke kalian nih sekarang. Tapi kalau kucing nggak bisa zooman kan ya, saya kasih tahu kucingnya misalnya ikan di Osaka, kolam sebelah timur tuh enak rasanya. Dia nggak bisa zoom terus kasih tahu kucing di Indonesia, ikan di kolam sebelah timur Osaka tuh rasanya enak gitu ya. Nah itu yang membedakan manusia dan hewan. Kita bisa belajar dan ilmu itu bisa kita turunkan. It's just the matter we want it or not gitu ya. Nah, kutipan yang dia berikan itu gini, misalnya nih ya, saya menaruh tangan saya ke api, terus saya kesakitan. Nah, kamu bisa belajar, nggak usah mengulang kesalahan yang sama. Dan pada saat kamu mempelajari itu, kamu mendapatkan pengetahuan itu dengan hampir tidak ada biaya yang kamu keluarkan. Hampir tidak ada biaya yang kamu keluarkan ya. Jadi, itu hebatnya kemampuan manusia belajar. Ya, kalau hewan itu belajar, misalnya kucing, ya tadi kucing lagi ceritanya belajar suatu tempat itu panas ya, panas, terbakar lah ya. Nah, dia tidak bisa membagikan informasi itu secara masif. Jadi kucing berikutnya harus belajar lagi, tempat itu panas itu, jadi harus berteduh misalnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau manusia itu beda, kita bisa menggunakan bahasa, kita bisa bercerita, ilmu itu bisa turun. Nah, itu apa yang saya pelajari dari kutipan ini dan dari Pak Nicholas tentunya ya. Terus, ini udah akhir slide saya. Kita itu sekarang memasuki masa di mana batasan kita adalah
imajinasi ya. Jadi imagination is the only boundary now. Dalam artian Google itu sangat masif ya. Google, search engine, kita masuk ke era informasi di mana informasi itu bisa didistorsikan dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi itu tergantung benar-benar kita mau memakainya gimana ya. Ini benar-benar kayak pertama kali kita menemukan pisau ya, terserah kita mau dipakai untuk memasak atau mau kita pakai untuk membunuh orang lain ya. Jadi ini benar-benar kita di masa seperti itu, tapi pisau ini ibaratnya adalah ibarat dari internet. Bagaimana teman-teman sekalian itu bisa memanfaatkan internet itu lebih masif, mendapatkan ilmu, karena kamu bisa, sekarang tuh bisa googling dan kamu bisa mendapatkan ilmu dari MIT, Harvard, whatever you mention gitu ya, sampai jauh sekali gitu ya. Dan kamu bisa menciptakan, mereplikasi apa yang mereka lakukan di luar negeri gitu ya, karena adanya internet ini. Jadi ini tuh sangat luar biasa ya, kita nggak pernah hidup di masa seperti ini. Ini benar-benar bergantung kemampuan kamu beradaptasi, kemampuan kamu mencari informasi, dan mengumpulkan informasi menjadikannya suatu discovery atau penemuan. Nah, saya nggak punya Instagram sayangnya, kalau mau connect sama saya bisa cari saya di LinkedIn, atau via Bu Anis juga bisa ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Budaya salam kebajikan untuk kita semua. Silakan untuk pertanyaan. Terima kasih banyak David. Wah, sangat ini ya menginspirasi, termasuk juga saya mendapatkan updating ilmu gitu ya, bahwa ternyata sekarang perkembangan ilmu sains di dunia udah sampai seperti itu ya, sampai memanfaatkan artificial intelligence untuk memprediksi senyawa-senyawa atau obat-obat yang berpotensi dan nantinya bisa memangkas lama waktu penelitian begitu ya David Iya, ya. betul. Oke. Nah, dari partisipan semua, dari mahasiswa-mahasiswi, atau di sini juga ada dosen yang bergabung, dosen prodi farmasi, termasuk tadi yang kenal Pak Sigit, ada Bu Dwinta. Nah, Bu Dwinta ini waktu S2 atau S3 ya? Duanya. Promotornya sempat beliau ya? Oh, dua-duanya. Tapi waktu meninggal S2, S3 promotornya Pak pas Sigit. meninggal pas lagi S3 mau kualifikasi, jadi terpaksa ganti judul. Yeah. Sedih banget ngelihat beliau meninggal ya, mendadak gitu. Itu dosen favorit yang semua mata kuliah pilihannya aku ambil. Ngeborong ya. Oke, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Silakan bertanya. Tanyanya santai juga nggak apa-apa ya. Nggak usah harus virus-virus kayaknya. Saya nggak banyak ngomong Iya. cerita-cerita. Secara umum ya. Iya. Kalau Kak David berarti untuk penelitiannya fokusnya pakai virus apa nih? Virus yang saya pelajari banyak ya. Pertama itu awal-awal nih flavivirus. Nah, teman-teman mungkin kalau flavivirus lebih familiar ya. Jadi ada dengue, saya pernah main dengan dengue. Ada flavivirus itu ada Japanese encephalitis virus, itu ada vaksinnya juga. Kemudian ada Zika, Zika itu juga menarik ya. Kemudian ada West Nile virus, itu kelompoknya flavivirus. Terus masuk, ada juga HCV ya, hepatitis C. Kemudian ada hepatitis B, itu beda genus lagi ya, itu masuk ke dalam hepA-DNA viridae atau virus liver yang berbasis DNA. Jadi ribet ya. Nah, hepatitis B ini saya kerjanya lumayan banyak karena grain-nya itu kebetulan paling banyak di sana. Kemudian baru-baru ini masuk ke coronavirus. Corona juga ada banyak ya. Salah satunya yang banyak intensif dikerjakan di sini adalah SARS-CoV-2. Baru 2 bulan yang lalu selesai screening, kalau nggak salah ya. Screening remdesivir, mungkin udah terkenal itu ya. Remdesivir, ivermectin juga di screening. Kemudian apalagi ya, banyak namanya saya lupa. Ada lagi favipiravir pasti ya, itu kan Jepang soalnya. Terus itu chloroquine juga ada dan sebagainya, itu contoh ya paling gampang.
Tapi coronavirus ini masih biasa ya, penelitian baru, nggak mungkin masuk S3 saya juga ya. Kalau masuk S3 saya berarti bohong. Dalam artian kan harus penelitian panjang. Ini kan baru mulai tahun lalu virusnya, jadinya berarti nggak mungkin. Cuman penelitian udah dimulai, dan tapi kita belum tahu ya, karena seperti biasa penelitian yang di awal tuh dananya naik turun. Belum tentu tahun depan ada dana lagi. Jadi kita berusaha mengerjakan sebisanya dulu untuk coronavirus ini ya. Oke. Jadi tadi 3 itu. 3 kelas besar. Oke, jadi cukup banyak ya virusnya yang diteliti atau dikerjakan menjadi cell culture ya, Ya. David. Nah, mungkin saya mau tanya, kalau tadi kan pengerjaan kaitan antara kenapa sih pakai cell culture, kemudian pengerjaannya bagaimana, dan kaitannya dengan virus itu sendiri bagaimana? Kalau boleh di-sharing. Nah, kita tahu ya, virus itu sebenarnya bukan makhluk hidup. Jadi dia itu butuh inang istilahnya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih keren, kalau kalian googling nanti lebih ketemu banyak host. Jadi HOST. Itu kenapa kita harus mencari suatu sel yang bisa diinfeksi oleh virus fluk gitu masuk. Terus ternyata virusnya udah masuk juga, nggak bisa semua sel. Jadi nggak bisa, saya random lah ngambil sel kulit gitu ya, sel kulit saya di sini saya ambil, terus saya kultur, masukin dengue. Ternyata dia nggak mau membelah gitu ya, jadi jumlah virusnya nggak nambah. Nah, itu jadi kita harus mencari sel yang cocok. Jadi rumah atau host yang cocok untuk si virus ini. Nah, itu kenapa virus itu bukan benda hidup, tapi kita membutuhkan sel untuk tempat dia hidup dan tempat dia makan gitu ya. Jadi cara menginfeksinya itu sangat mudah ya, Anis ya. Jadi itu kayak dituang aja gitu. Jadi ada kultur sel yang kayak di plate ini nggak kelihatan ya. Saya kaget, saya kira tuh harus ada teknologi khusus pakai injeksi apalah gitu ya. Dulu saya kan nggak pernah kerja dengan virus. Jadi kalau kalian lihat di piring ini tuh selapis sel yang nggak kelihatan. Kalau kalian buka piringnya kayak transparan, ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di bawah mikroskop tuh nanti kelihatannya begini. Jadi ada patch aneh gini ya. Bawahnya kelihatan begini. Terus virusnya itu di dalam media yang warna merah-merah ini. Jadi tinggal nggak kelihatan pastinya ya virusnya masuk. Kemudian nanti beberapa hari kemudian selnya hilang, pecah gitu. Jadi saya nggak ada fotonya. Pecah terus ya udah nggak. Berarti terus kita ambil lagi cairannya yang warna merah itu, kita masukkan ke dalam, katakan paling gampang qPCR lah ya. qPCR, terus ternyata ada DNA virusnya naik gitu. Jadi memang sangat simpel ya kalau dikerjakan, jadi kaget, jadi takut sendiri juga kadang-kadang waktu kerja ya. Ini kalau virusnya terbang gimana? Oke, ngeheng ya? Ada error. Oke, silakan Bu Asti. Ini internet siapa yang mati ya? Saya bingung. Internet saya. Oh, oke. Nyambung. Internet saya kayaknya yang tadi jelek. Maaf. Ya, silahkan Bu Asti. Thank you, David. Ya, ya. Ya, Bu Asti silahkan. Oke, selamat pagi, salam kenal. Salam kenal. Ya. Perkenalkan saya Asti. Iya. Izin bertanya, untuk saat ini ada di beberapa vaskes itu penggunaan oseltamivir sangat banyak sekali. Nah, untuk efektivitas oseltamivir dengan favipiravir itu bagaimana? Terus mekanismenya bagaimana? Apakah sama oseltamivir dengan favipiravir atau tidak? Gitu ya. Terus kalau misalnya sebetulnya tertarik dengan penelitian dengan
si virus ini ya, tapi berbahayakah jika kita melakukan suatu penelitian dengan virus tersebut gitu ya? Apakah dia sangat cepat bereplikasi atau bagaimana? Mungkin itu saja ya. Oke, Terima buat kasih. terima kasih pertanyaannya. Seru sekali mekanisme obat, kebetulan kesukaan saya ya. Cuman saya nggak nyediain slide ini ya, apa namanya? Oh, ini saya ketinggalan. Kok bisa ya? Kelewat. Ya udah. Saya nggak menyediakan slide ini sih ya, apa namanya? Mekanisme kerja. Salah. Life cycle-nya coronavirus ya. Sorry. Jadi favipiravir dan oseltamivir ya. Ini saya bicara agak technical words. Jadi oseltamivir bekerjanya dengan enzim neuraminidase, inhibitor enzim neuraminidase. Nah, kalau favipiravir itu bekerjanya di tadi RDRP ya, ada gambarnya. Nah, efektivitasnya sebetulnya menurut saya sebetulnya enggak dua-duanya sebetulnya. Tapi kita tentunya tidak menimbang sisi efikasinya aja ya, ada sisi keamanannya. Sedihnya, kebetulan nih ya, cukup sedihnya favipiravir kemana-mana. Nah itu yang agak kita pusing ya sebetulnya. Mungkin kalau di dalam bentuk cell culture itu kelihatannya bagus ya, maksudnya ya keren. Tapi ternyata waktu masuk ke dalam tikus lah ya, katakan mulai masuk ke dalam tikus terus ke manusia, terus kita mulai curiga nih, ketemu di mana-mana obatnya. Satu sisi, oh bagus, berarti dia bisa secara farmakokinetik ya, distribusinya kemana-mana, bagus. Tapi kalau distribusi kemana-mana juga kita harus berpikir efek sampingnya. Nah, salah satunya contohnya dia ditemukan di testis ya. Jadi bukan mulai berpikir ya, sebenarnya kita udah punya data, ternyata dia menghambat spermatogenesis gitu kan. Jadi kita mulai bingung nih untuk favipiravir. Sebenarnya juga satu lagi efek sampingnya, dia ternyata punya efek samping ke supresi sumsum tulang belakang. Jadinya di penemuan sebelumnya, atau saya nggak tahu ya di klinik apa menemukan dengan menemukan turunnya trombosit atau platelet. Saya nggak tahu apakah itu ditemukan. Sedangkan di oseltamivir relatif lebih aman ya. Jadi kita udah punya data keamanan yang lebih panjang. Jadi itu kenapa awal-awal sebenarnya sempat oseltamivir populer tapi mati kemudian karena ternyata SARS-CoV-2 nggak punya neuraminidase, jadinya apa yang mau diinhibisi ya, jadi turun pamornya. Kemudian favipiravir naik, tapi efek sampingnya terlalu berat, salah satunya plateletnya turun gitu ya. Jadi kita agak bingung mana yang paling oke. Nah, sedikit yang saya bisa cerita sebenarnya kita tuh ternyata data terbaru ya, ini ya Bu Asti ya, maksudnya treatment terbaik yang bisa kita lakukan approach-nya sekarang adalah menekan inflamasi. Kata kuncinya di situ aja ya. Jadi sebenarnya ternyata banyak yang terjadi adalah pasien itu meninggal atau parah karena tubuh itu bereaksi berlebihan. Jadi dia melepaskan sitokin IL-6 lah, IL-10 lah ya. Jadi terus kita demam berlebihan, sesak nafas berlebihan. Jadi ternyata mengendalikan inflamasi itu lebih penting. Nah, nanti secara alami virusnya itu akan hilang dari tubuh waktu inflamasinya turun ya. Nah, satu lagi tadi pertanyaannya Bu Asti itu bekerja dengan virus ya. Nah, itu juga ketakutan saya di awal ya. Jadi saya termasuk yang parnoan orangnya sih. Jadi takut terus saya tanya, awalnya saya kerjanya Fluffy ya, denggi. Saya takut tuh waktu dikasih tube kecil gini terus saya bingung. Sensei, kan kita manggilnya sensei ya di sini. Sensei ini aman nggak sih? Saya bingung gitu kan. Ini virus betulan loh, maksudnya saya setelah kerja pertama itu setelah selnya mati semua baru takut sih ya. Jadi udah agak telat takutnya waktu itu. Terus waktu suruh ulang gitu saya baru kaget. Saya tanya lagi, Sensei ini aman nggak sih gitu ya? Saya nggak berani ngerjainnya. Terus dia bilang, kalau Fluffy kamu boleh minum aja itu Fluffy, kamu nggak akan mati, dia bilang gitu. Nggak akan kenapa-napa karena
karena flavivirus dengue ya, itu saya pegangnya dengue pertama banget. Dengue itu hanya akan masuk kalau dia masuknya ada hostnya atau ada nyamuknya. Oh gitu, saya baru belajar dari situ. Oh gitu. Jadi ternyata ada faktor salivanya si nyamuk itu semacam terowongan ya, jalur masuknya dengue virus. Jadi kalau bekerja dengan dengue virus itu aman. Dalam artian sebenarnya bisa dikerjakan di ruangan biasa aja ya, atau di BSL 1 misalnya. Jadi karena kita tahu cara masuknya masing-masing virus itu, jadi kita tahu, oh ini aman, ini nggak aman gitu kan ya. Kalau SARS-CoV-2, mohon maaf, ini sekarang belum aman gitu kan. Jadi dia masuknya melalui udara. Nah kalau yang itu Bu Asti ceritanya itu nggak aman, itu mungkin bekerjanya harus di BSL 3. Tapi bisa juga, kalau misalnya nih ya, yang seperti dikerjakan di lab saya ada 2 ya, jadi yang BSL 3 sama yang di BSL 2 yang lebih rendah. Bisa nih kita ngambil tangannya virusnya aja gitu ya, spike protein yang terkenal itu, kita pisahin, terus kita masukin ke virus yang lain lah, katakan virusnya monyet misalnya ya, kita ganti gitu ya. Virus monyet itu secara alami nggak bisa bereplikasi di udara dan sebagainya. Jadi kita mempelajari salah satu bagian spike proteinnya, kita bisa pindahin ke virus lain yang virus tumbuh itu keamanan dalam mengerjakan virus itu terjamin. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Asti ya. Ya, oke. Sangat menjawab sih, ya. Terima kasih ya jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, yang kedua ini ada yang sudah raise hand, ada Pak Rahmat. Pak Rahmat, dosen di Prodi Farmasi juga, silahkan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu Anis atas kesempatannya. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ya Mas David. Mohon maaf sebelumnya saya telat bergabung karena ada kerjaan dulu tadi pagi. Jadi saya nggak terlalu mengikuti presentasi Mas David. Nah, namun saya ada mau tanya begini. Tadi saya secara ringkas Mas David ada bilang ketika menginfeksi virusnya itu, terus dia nanti tiba-tiba selnya pecah aja gitu di bawah mikroskop gitu, beberapa hari kemudian gitu ya. Nah terus gimana cara kita panen lagi virus itu gitu kan, maksudnya gimana cara kita pisahin mau ngambil lagi virus itu dari si selnya. Nah itu pertanyaan. Nah yang kedua, tadi kan ada kecocokan antara virus sama host cell, ya. Gitu ya Mas ya. Nah jadi maksudnya gimana Mas David memilih tahu oh virus ini cocok sama ini, virus ini cocok sama ini gitu. Lihatnya di mana gitu. Baik, terima kasih saja. Itu aja Bu Anis. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Langsung saja oleh David, mangga dijawab. Ya, oke. Jadi saya juga kaget ya sebetulnya waktu pertama kali ngerjain virus itu, ternyata cara panen virus itu sangat gampang. Jadi itu saya kaget ya. Jadi setelah selnya pecah gitu ya, kita tinggal mengumpulkan lagi Pak medianya. Jadi medianya diambil lagi, terus itu bisa dipakai untuk infeksi ulang. Semudah itu ya. Terus kalau memang butuh pemekatan, jadi kayak hampir mirip dengan pemekatan kimia biasa ya. Cuman bedanya kita memanfaatkan viskositas, jadinya kita masukin PEG tuh, PEG 4000 biar kental, kemudian kita sentrifuga dengan kecepatan tinggi, berapa jam? 2 jam kayaknya, saya lupa. 2 jam, nanti virusnya masuk ke dalam PEG-nya, PEG-nya ke bawah, bagian atasnya kita buang. Nah, itu akan menjadi virus yang lebih pekat ya, kalau kita butuhnya konsentrasinya lebih tinggi. Jadi virus itu menarik dalam artian dia hampir mengikuti stoikiometri biasa, hampir ya, stoikiometri partikel biasa. Menariknya seperti itu. Jadi cara panen virus itu gampang. Sangat terkejut tapi gampang ya, surprisingly sangat gampang. Kedua, pertanyaannya mencari sel mana yang cocok ya. Jadi ini kita harus pakai ilmu coba-coba, mau nggak mau, atau bahasa Indonesianya penapisan.
dengan kalau kita Google, kata kuncinya adalah screening. Jadi paling pertama pengerjaan virus itu, kita mengambil beberapa sampel sel. Selnya kebetulan sekarang dijual ya, jadi kita nggak usah susah-susah. Bisa beli sel liver, sel otak, sel tulang, terus bisa juga beli epidermis, sel kulit. Kira-kira harganya kalau saya nggak salah beli di ATCC itu sekitar $100. Sekali beli aja, terus kan kita bisa perbanyak terus ya. Dia akan bereplikasi terus selnya. Terus apalagi sel jantung bisa diambil juga, sel paru-paru, ovarium, breast itu juga sangat menarik ya. Payudara itu sangat menarik dalam artian dia sangat bagus berkembangnya ya. Dalam artian membelahnya cepat, terus bisa menjadi host yang bagus. Kemudian sel colon cancer itu juga banyak dipakai. Apalagi colon cancer juga banyak jenis ya. Colon cancer sama apalagi saya udah sebut semua belum ya kayaknya yang saya pakai. Ginjal juga cukup sering dipakai ya. Jadi sebenarnya prinsipnya tidak terlalu rumit ya Pak Rahmat. Jadi cuman ada 10 sel, terus kita masukin virus satu-satu, terus kita lihat mana sel yang pecah itu paling pertama. 2, kita ambil supernatannya istilahnya atau mediumnya setelah dia pecah, kita ukur pakai qPCR, lihat mana yang paling banyak. Nah, nanti di situ yang paling cocok. Pengalaman ya, kalau ini pengalaman saya, liver itu adalah sel yang sangat istilah orang virus itu permisif ya, dalam artian dia sangat menyambut baik semua jenis virus yang masuk. Nah, ya itu salah satunya. Itu pengalaman kalau itu. Cuman kalau terus Mas David, kalau kita secara istilahnya in vitro itu dalam tabung itu berarti siklus virusnya selalu siklus litik gitu ya? Iya, litik. Ya, berarti selalu memecah selnya gitu. Rata-rata litik. Oke. Terus itu berapa hari sih Mas David bisa kita lihat? Nah, ini paling cepat berapa hari, paling lama berapa hari pernah? Nah, oke. Nah, sebenarnya ada juga yang lysogenik ya, Pak Rahmat ya. Jadi ada yang masuk dulu ke dalam, terus kita nggak tahu, kok selnya baik-baik aja ya kayaknya ya. Terus kita ambil lagi supernatannya, tapi kok banyak virusnya. Terus ada juga waktu itu terus kita ambil selnya, udah kita sequencing aja deh selnya gitu ya. Ternyata masuk ke dalam, itu lysogenik contohnya. Jadi ada sepertinya ya, katakan ada 100 sel, 10 pecah, tapi yang 90 berkembang lagi jadi banyak gitu ya, cuman nggak kelihatan yang 10-nya pecah. Kira-kira seperti itu. Jadi dia infeksi ulang itu juga ada. Cuman biasanya yang paling gampang dilihat adalah yang litik. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya Pak? Maaf. Ya, paling cepat terinfeksi berapa lama, paling lama berapa lama gitu. Ya, durasi. Paling cepat di pengalaman saya ya 3 hari sama 1 bulan. Oh. Lama ada yang 3 hari tergantung virusnya, ada yang 1 bulan. Yang lebih lucunya beda sel beda hari Pak kadang-kadang. Oh. Sekali mungkin virusnya suka, ada yang lebih lambat, kita tungguin 1 bulan, ternyata ada gitu. Ada juga yang tunggu 1 bulan nggak ada apa-apanya. Oke, yang terakhir sedikit lagi Mas David, pemusnahannya itu gimana? Oke. Pemusnahannya kebetulan sangat mudah ya. Autoclave yang pasti, autoclave mereka akan rusak semua. Sama ini kebetulan pertanyaannya bagus. Ini di sini di foto ini kalau lihat masih di slide saya ya. Ya, ada kelihatan Mas. Ada ya. Nah, yang botolnya terbuka ini bukan media ya. Ini sebetulnya adalah natrium hipoklorit atau biclid. Jadi wajib semua benda yang udah bersentuhan dengan virus termasuk pipet ini sebelum keluar dari BSL-2, ini cuman biosafety ya ceritanya, harus dicelup ke dalam natrium hipoklorit itu. Atau alternatifnya povidone iodine. Ya, jadi itu alternatifnya. Semua benda yang sebelum keluar dari bench ini, kalau sudah pernah terkena virus, wajib dicelup ke dalam oksidator. Gitu. Oke, baik.
Makasih Mas David, makasih Bu Anis. Iya. Oke, Pak Rahmat. Baik, ada yang mau bertanya kembali dari mahasiswa? Bisa langsung di-on-kan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Selamat pagi, Oh, Bu. ini ada. Oh iya, Bu Eri, silahkan Bu Ya, Eri. mohon maaf baru bergabung. Halo Bu Eri, selamat pagi. Ya, saya yakin ini pasti sangat menarik ya mengenai virus ya, virologi dan drug discovery ya. Iya, Eh, saya inginnya sih lihat slide dari awal, cuma ya nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya, Bu, nanti di-share. Nah, jelek. ini pertanyaannya. Tadi kan saya lihat biasanya kalau mengenai virus, oh gitu siap. Nah, itu untuk bisa memproduksi, ini berarti Pak David memproduksi virus ya Pak? ya, Atau virus ya? ya virus betul. Virus. Nah, itu dilakukan ya. Apakah harus, aduh maaf nih, Saya jadi kangen bakso. aduh maaf ini saya lagi Oh, di luar. Nah, apakah itu harus dilakukannya di BSL khusus, maksudnya biosafety level khusus, atau dan kita harus terproteksi semua, atau hanya cukup di dalam biosafety cabinet saja? Oke. Mungkin Ya. begitu dulu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Bu Eri. Silahkan bisa langsung dijawab oleh David. Oke, akan saya langsung jawab ya. Jadi klasifikasi virusnya itu bergantung pemerintah setempat dan keputusannya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan ya, kalau saya bisa bilang. Jadi kalau virus yang masih belum diketahui itu akan masuk BSL-4 duluan. Itu memang standar kerjanya begitu ya. BSL-4 duluan, terus nanti pelan-pelan udah tahu mekanismenya, oh ternyata dia perlu host ini gitu ya, dia kalau dia nggak bisa terbang gitu, nah itu akan turun level gitu ya. Nah, kalau SARS-CoV-2 itu dia memang masih di BSL-3. Nah, posisinya sekarang di BSL-3. Salah satunya yang turun itu sebetulnya dengue ya. Tadi saya banyak cerita dengue. Dengue itu udah turun ke BSL-2 atau 1. Tergantung, benar-benar tergantung. Jadi tergantung kebijakan setempat. Dan tapi kalau sekarang karena lagi heboh SARS-CoV-2 ya betul kalau masuk BSL-3 semuanya harus full cover ya dengan hazmat suit dan sebagainya itu. Ya, tapi nanti kalau misalnya keilmuannya berkembang, bisa aja digeser ke BSL 2 ya. Tapi saya rasa hampir semua itu akan ada di BSL 3 minimal. Tapi kalau virus lain seperti hepatitis B gitu ya, atau dengue, atau apa lagi? Atau polio yang menyebarnya melalui makanan, kontaminasi cairan, itu rata-rata masuk ke BSL 2, bahkan ada juga yang 1. Jadi tergantung ya. Setelah kita tahu transmisinya gimana, dia akan pindah. Iya. Ya, terima kasih Pak David. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya. Oke, kita lanjut. Silahkan, masih ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit ya. Mumpung ada Kak David nih di sini ya. Dari mahasiswa. Oh iya, Ibu mohon maaf mau tanya sekali lagi boleh? Oh iya, Boleh, silakan Bu Eri. Pak David, ya mohon maaf karena saya telat mengikuti mengenai drug discovery. Pak David itu di penyakitnya apa ya Pak ya? Mohon maaf yang. Nah, saya bisa dibilang macam-macam ya. Oh luar biasa. Saya fokusnya sekarang ke infectious disease, lebih tepatnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya hepatitis B. Tadi saya sudah sebut virusnya hepatitis B, dengue, Zika, terus terakhir ini coronavirus gitu ya. Tapi fokusnya semua ke penyakit infeksi sekarang ya. Waktu S2 itu memang ada ke cancer penyakitnya ya. Oh iya, terima kasih Pak David. Nanti saya coba baca
slide-nya ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya boleh bertanya ya Pak ya, di luar itu mungkin. Bu Eri. Bu Eri ngajar apa ya, Bu? Saya saat ini di farmakologi, Pak. Oh, farmakologi. Ya, saya suka farmakologi, Bu. Ada gambar-gambar ini. Apa biasanya Pak, untuk virus? Punya saya sendiri. Iya, benar. Kalau punya saya sendiri, saya targetnya polimerasenya virus. Oh, Ya. iya. Karena semua itu ya, nggak mungkin ya saya belajar semua integrasi dipelajari. Iya, benar. Iya, spesifiknya berarti polimerasenya ya, Pak. Oke. Ya, itu ada form presensi teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga bisa diisi ya. Ya, silahkan untuk presensi untuk semuanya ya, sebagai bukti kehadiran pada kegiatan sharing kita hari ini. Ini dari mahasiswa belum ada yang bertanya, silahkan untuk yang bertanya. Mana nih? Ada Alivia, mana nih Alivia tuh? Sylvie mungkin atau Ya, mahasiswa Tiara. boleh bertanya juga. Ya, silakan. Silakan, ini ada Will dan Hamid mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ini Kak. Saya ingin menanya, untuk kan Kak David ini banyak meneliti bagaimana mekanisme virus ya. Tuh. Hambatan apa aja sih yang sering terjadi untuk meneliti suatu virus mekanisme tersebut dalam penelitian Kak David terutamanya? Hambatan apa aja yang sering terjadi gitu? Oke. Nah, itu aja, Kak. Oke, terima kasih Wildan pertanyaannya. Hambatan ya waktu kerja. Ya, saya tahu sih kalau saya flashback dulu ya, hambatan di Indonesia salah satunya pasti dana gitu ya, karena kita dana penelitian terbatas. Kebetulan di tempat saya bekerja sekarang di Jepang, dana penelitiannya sangat banyak gitu ya, jadi habisin aja intinya. Itu suatu keunggulan di sini memang. Tapi menurut saya unggul nggak unggul sih ya, justru karena ini pribadi saya bilang, karena kita terlalu banyak resource di sini, satu terlalu boros, dua kita kurang kreatif ya. Dalam artian kita nggak bisa bypass. Kalau di Indonesia tuh dulu banyak bypassnya waktu saya kerja di Bu Debi juga ya. Dalam artian kita bisa berpikir kreatif. Ini kalau nggak ada, pakailah panci ya. Waterbathnya nggak ada, kita pakai panci ya Anis ya. Di bluduk-bluduk sendiri. Ya betul itu ya. Iya. Tapi karena kalau istilahnya orang sudah terlalu kaya ya dalam tanda kutip, jadi mereka nggak bisa kerja kalau nggak ada waterbath gitu ya, harus waterbath yang itu gitu loh. Kalau diganti panci, otaknya kurang nyambung gitu kan ya, contoh paling simpel. Terus nanti banyak teknik-teknik eksperimen lainnya yang mereka jadi kaku, jadi rigid, kalau nggak pakai itu nggak bisa kan. Itu ya itu plus minus lah ya. Nah terus hambatannya banyak, gagal yang saya udah cerita ya. Jadi kita ngikutin step by step protokol gitu ya. Masukkan ini sekian mikroliter, kalau kita mainnya mikroliter pakai pipet itu, terus udah nih gagal gitu ya, terus pulang lagi, dan stepnya itu biasanya panjang, bisa seminggu atau 3 hari gitu kan, udah panjang, ulang lagi, panjang, ulang lagi, terus kan saya harus lulus, gimana dong ya, nggak ada waktu gitu. Nah itu yang agak bisa mental breakdown juga ya kadang-kadang karena banyak gagalnya. Terus yang sulit lagi adalah jargon. Jadi kan kalau kita belajar basic science atau drug discovery itu
akan ada banyak istilah yang kita tidak kenali, jadinya istilahnya asing. Jadi mau nggak mau harus menyisakan sedikit waktu untuk terus belajar, terus nanti peneliti berikutnya yang baru mengeluarkan lagi istilah baru. Nah itu harus berkejaran dengan istilah itu ya. Nah ini yang agak susah gampang kadang-kadang. Misalnya ya di slide saya ini juga banyak istilah-istilah aneh kan ya. mRNA yang terkompleksasi, misalnya saya tembak ini ya. Padahal sebenarnya kalau dulu kita udah pernah belajar liposom gitu ya, cuman dia mau ganti istilah jadi kompleks RNA misalnya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak istilah yang harus ya terus belajar gitu, itu yang agak susah gampang. Kira-kira itu. Kalau untuk, kan sekarang lagi pandemi gitu ya, kan. Kalau untuk SARS-CoV yang sekarang ini, itu penelitiannya udah sampai mana gitu. Terus juga kan kalau di Indonesia ada vaksin Sinovac gitu. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme vaksin Sinovac ini? Dia apakah menghambat virus atau mematikan virus? Apa gimana? Gitu. Oke. Nah, apa namanya? Tahun ini sih sebetulnya waktu saya cerita ke teman-teman saya di apa namanya saya lupa cerita di mana ya, di beberapa organisasi sosial lainnya, ya teman-teman saya ada yang ini ya, yang di media tuh saya sering cerita dan bertukar cerita juga. Tahun ini kita sangat beruntung ya, dalam artian ini pertama kalinya vaksin setahun jadi gitu. Terus penelitian itu begitu luar biasa powernya, begitu kita bekerja sama sedunia. Jadi kalau saya sehari-hari ya ngerjain kayak begini gitu, tanpa adanya pandemi, saya nggak akan kebayang bisa menemukan obat atau vaksin dalam waktu 1 tahun. Nggak mungkin. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dosennya Wildan juga sering cerita penemuan obat minimal 10 tahun. Sebelum waktu saya jadi mahasiswa, saya berpikir ya nggak mungkin lah, masa ngerjain praktikum mikrobiologi 10 tahun gitu kan ya. Saya dulu berpikir seperti itu. Terus begitu masuk penelitian S3, saya baru menyadari, oh ya 10 tahun itu sangat pendek untuk penelitian obat ya. Dalam artian, nggak mungkin ini selesai semua dalam 10 tahun. Tahun pertamanya jadinya apa gitu, nggak jadi apa-apa. Tahun pertama coba-coba doang. Kira-kira begitu ya. Jadi tahun ini tahun yang sangat beruntung, kita berkolaborasi sedunia, terus berbagai obat, berbagai vaksin, cara pencegahan, epidemiologi, semuanya berkembang sangat cepat gitu ya. Informasi juga tersebar sangat cepat. Jadi dari ujung sebelah sana tahu masker itu berguna, langsung dikasih tahu ke Indonesia, nggak perlu naik kapal berbulan-bulan baru sampai informasinya gitu kan ya. Itu salah satu contohnya. Terus udah sampai mana? Tadi saya udah cerita sedikit, kita tahu ternyata vaksin ya, itu nanti saya ngomong sedikit vaksin. 2, kita tahu bahwa seperti obat virus lainnya, mungkin dosen farmakologi juga ada cerita ya, kita tidak mempunyai yang namanya obat yang bisa membunuh virus. Oke, kalau kita punya antibiotik, Streptococcusnya mati kalau kita minum levofloxacin, ya udah. Tapi nggak ada obat yang bisa membunuh antivirus. Jadi itu kenapa obat-obatan kalian itu selalu ada tulisannya meredakan gejala flu. Selalu seperti itu ya. Jadi nggak ada sampai sekarang yang namanya obat yang bisa membunuh virus. Bisa menghentikan sementara iya, cuman kalau membunuh sampai dia pecah itu nggak bisa. Nah, itu. Nah, jadi kalau mengenai obat, kita bisa menahan dia sebentar, tahan, stop sampai tubuhnya recover. Jadi cerita obat virus itu selalu begitu. Kalau pencegahan ya mungkin teman-teman udah banyak ya, ternyata virusnya itu pecah dengan cuci tangan aja gitu ya, terus pakai masker, jaga jarak, karena ternyata dia menyebarnya melalui air liur ya, kontak pada saat kita berbicara, batuk dan sebagainya. Nah, penelitian sekarang sudah sampai situ. Kemudian yang paling baru adalah kita tahu inflamasi itu ya, itu termasuk salah satu game changer menurut saya. Jadi kita tahu kalau kita bisa menekan inflamasi, itu
nggak kenapa-napa, pasiennya nggak mati. Terus ada lagi yang menarik, ternyata jadi ini postmortem analisis ya, setelah meninggal jenazahnya diambil gitu-gitulah ya, darahnya diambil. Ternyata tuh ada suatu, kalau kita lihat farmakope ya, itu tuh ada rentang 95% sampai 105 ya. Nah, ternyata antibodi juga begitu. Kita agak kaget sih ya dalam hal ini. Sementara kita berpikir semakin tinggi antibodinya semakin bagus. Ternyata nggak gitu. Ternyata kalau terlalu rendah, virusnya masih bisa masuk gitu ya. Tapi kalau di dalam tubuh kita sampai 120-150%, orangnya akan mati. Nah, itu juga ya termasuk ilmu baru ya, dalam artian, ternyata antibodi juga ada rentang optimalnya seperti kadar gitu ya. Itu baru. Nah, karena kita menemukan di orang yang meninggal tuh antibodinya terlalu banyak, over. Baik jenisnya terlalu banyak maupun jumlahnya terlalu banyak. Tapi di orang yang recover, yang sembuh lagi, itu antibodinya ternyata di suatu nilai threshold tertentu ya. Nah, itu yang mengejutkan untuk kita. Wow, kok bisa gitu ya. Terus tadi satu lagi pertanyaannya vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya konsepnya adalah melindungi, memproteksi ya. Jadi dia memproteksi. Jadi kita dikenalkan dulu nih, nanti penjahat yang akan datang bentuknya seperti ini ya, gitu kan. Dikasih tahu ke sistem imun, nanti sistem imunnya membuat proteksi dalam bentuk sel B memory ya, salah satunya. Nah, ini juga kita kaget ya, sebetulnya ini agak dalam. Ternyata sel T itu juga menyimpan memori, kita juga kaget waktu itu, kayak cerita lain lah ya. Nah, sel B memorinya itu nanti dia bikin antibodi yang tepat waktu virus kita terinfeksi virusnya. Jadi belum sempat menimbulkan gejala, atau misalnya katakanlah baru nyampe tenggorokan terus sudah dinetralisir terus sudah hilang. Nah, itu cerita vaksin harusnya bekerja seperti itu. Nah, mengenai efektivitasnya agak geser-geser dikit itu sebetulnya karena menurut pribadi saya itu karena metode penelitiannya memang tidak seragam. Jadi kamu bayangin aja ya, di Bandung yang katanya waktu itu percobaannya ada 3.000 orang. 3.000 orang itu setelah divaksin baik placebo maupun vaksin, mereka nggak dikurung masalahnya. Mereka bebas kan, bebas keluar, terus ya udah naik angkot, terpaksa membeli makanan. Jadi ini mengenai perilaku dari subjek uji itu yang sangat sulit kita kendalikan. Jadi itu menurut saya kenapa efektivitas vaksinnya itu bisa beragam dan kenapa WHO bilang asal udah 50% udah cukup gitu ya. Itu ceritanya begitu. Wildan, terima kasih. Terima kasih Kak David. Jawabannya cukup jelas. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ini kemudian tadi Bu Asti katanya mau bertanya lagi. Nanti setelahnya ada Alivia yang mau bertanya. Silakan. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nanti itu kan di unmute. Kira-kira ya. Bu Asti di apotek, Bu? Iya. Sambil mengerjakan sesuatu. Gini, kira-kira untuk di bidang farmakologi ataupun klinis, apa yang bisa kita teliti berkaitan dengan virus COVID-19 ini? Itu satu. Ada saran nggak gitu ya? Terus kedua, sebetulnya mungkin respon imun itu beragam, betul nggak? Ya, bisa jadi seperti ini. Karena kitanya mungkin enjoy dalam menjalani aktivitas ataupun kondisi seperti ini gitu. Akhirnya hormonnya juga akan memicu si imun kita ya. Terus akhirnya si sel limfosit atau si sel B atau si sel T tersebut juga akan sangat cepat merespon yang tadi dibilang mungkin si virus tersebut baru nyampe orofaring kah ya atau nasofaring kah gitu ya, sudah dihancurkan oleh si sel imun tadi. Bisa jadi seperti itu mungkin ya. Iya, bisa jadi. Bahkan
untuk seseorang yang memang belum vaksin, belum terpapar barangkali gitu ya. Oh iya, apakah memang betul untuk yang untuk respon imun itu normalnya memang 7-14 hari baru terbentuk si sel T, si sel B. Ya, akhirnya pada rapid antibody juga ini juga hasilnya beragam pada pasien-pasien itu. Jadi pada rapid antibody itu ada yang ya memang sih memang belum diketahui juga. Jadi beragam. Apakah memang betul si rapid antibody itu kan hanya bisa mendeteksi IgG IgM muncul pada saat memang respon imunnya sudah ada ya, karena kitanya memang sudah terinduksi atau terpapar oleh si virus tersebut, akhirnya si IgG IgM-nya terbentuk gitu. Baru pada saat dicek rapid antibody barulah reaktif gitu ya. Nah, apakah memang harus nunggu selama 7 hari baru mendapatkan suatu hasil yang reaktif? Karena ada yang sampai 14 hari juga gitu, jadi beragam. Apa yang menyebabkan hal itu gitu ya? Ya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asti. Saya jawab Bu Asti dulu kali ya, biar Ya, nggak lupa. silahkan David langsung jawab dulu. Nah, penelitian farmasi klinis ya. Jadi kalau ini lebih jatuhnya ke pendapat pribadi saya aja ya jadinya. Tadi saya nyinggung antiinflamasi, jadinya mungkin teman-teman udah tahu kali ya juga ya, Bapak Ibu sekalian juga mungkin udah tahu salah satu obat yang terkenal di Tokopedia dan di WhatsApp group itu adalah obat tradisional dari Cina yang judulnya itu Lianhua Qingwen kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau kita teliti itu kan isinya itu aja ya, Glyceria glabra gitu-gitu kan ya, terus kayak saya lupa lah radix apalah ya. Nah, ternyata kalau di searching ulang itu semuanya jatuhnya adalah antiinflamasi. Nah, jadi dia mirip kortikosteroid katakanlah apa ya, kalmetason, dexamethasone tapi versi herbal. Nah, saya rasa kalau ada ke arah sana ya, penelitiannya ke arah, tapi ini saya nggak tahu ya, ini saya nggak tahu masalah uji klinik, masalah etika dan sebagainya saya kurang tahu. Ini harus dicari tahu lagi sama teman-teman peneliti klinis lainnya ya, baik dokter maupun apoteker. Akan sangat menarik sebetulnya kita punya banyak senyawa-senyawa atau tumbuhan-tumbuhan yang memang secara alami itu kalau masyarakat kita minum bilangnya nanti udah minum enakan ya rasanya. Nah, itu kan sebetulnya ternyata antiinflamasi. Nah, sedangkan di negara-negara lain kayak Jepang ini nggak punya antiinflamasi kayak begitu. Jadi kalau dia musim dingin kayak sekarang kan tanamannya mati semua. Jadi memang secara alami bukan mereka nggak mau ada obat-obatan herbal seperti itu, tapi karena memang barangnya nggak ada di sini ya. Jadi saya rasa itu yang bisa menjadi kekuatan dibandingkan kalau kita mengejar sintesis kimia remdesivir misalnya ya. Kita nggak punya facility untuk membuat HCl murni, nggak punya facility untuk membuat asetonitril murni, itu harus selalu impor dan sebagainya. Mungkin kita perlu ke arah sana suatu hari, tapi apa yang kita punya harus dikejar dulu ya menurut saya. Jadi mungkin itu bisa jadi penelitian farmasi klinis farmakologi yang menarik, bagaimana herbal-herbal yang kita tahu nih punya efek antiinflamasi, mungkin juga perlu bicara sama dosen bahan alam ya, mana sih herbal yang punya kekuatan antiinflamasi paling oke, itu bisa dicobakan ke pasien yang ringan, ya ke pasien yang gejalanya ringan. Itu aja sih ide dari saya. Tapi saya tahu kalau antiinflamasi ini kan ceritanya sistem imun ya. Kalau saya mainnya di in vitro, di sel kultur, misalnya sel liver ya, terus dikasih virus, kan di sini nggak ada sel imunnya. Jadi ini nggak menjawab penelitian ini karena pertanyaannya salah. Nah ini harus hati-hati makanya. Jadi memang harus percobaan itu, nggak tahu saya gimana etiknya ya,
kalau mau mencobanya temanya antiinflamasi, herbal yang aman, lebih baik kita mencoba aja. Kita udah tahu nih dosis herbal yang aman segini, jamu yang aman segini, kita cobanya ke penelitian klinis, gitu kan. Nah, itu salah satu ide dari saya. Kemudian, respon imun beragam. Iya, Bu, sangat beragam. Nah, itu kenapa peneliti-peneliti di dunia ini sekarang lagi heboh dengan imunologi. Jadi banyak dana, grant yang mengalir ke imunologi, karena imunologi ini sangat menarik. Kalau dulu kita tahu sel B itu, ya, punya memori, terus bikin sel plasma, antibodi, gitu-gitulah ya. Tadi saya udah singgung sedikit, ternyata sel T juga punya memori. Terus ternyata dulu kita belajar di textbook neutrophil itu, saya lupa, untuk anti parasit, kalau saya nggak salah ingat ya, jadi cacing dan sebagainya. Ternyata dia bisa mengeluarkan, gini ya, dia mendeteksi sesuatu, terus dia memecahkan diri, apoptosis, dia gitu, dia pecahin, dia sebarin DNA itu, terus DNA itu menjadi jaring-jaring yang lengket untuk menghentikan penyebaran virus atau bakteri. Nama kerennya itu NET, Neutrophil Extracellular Trap. Nanti saya ketik di chat. Kalau mau googling ya. Nah, jadi penelitiannya itu sudah sangat panjang ya, dalam artian mengenai respon imun ini beragamnya luar biasa. Pertama, tadi Ibu sudah singgung hormon, contohnya kortisol hormon stres ya. Kalau dia geser, nanti tiba-tiba sel T regulatornya naik gitu. Regulator naik berarti sistem imun sitotoksik apa semuanya diberhentiin. Nah, itu menarik. Itu baru di level selular loh, Bu. Nanti di dalam sel, di dalam ekspresi gennya si sel T atau sel B itu beda lagi ceritanya. Jadi kalau dia bertemu dengan apa ya, misalnya insulin dan glukosa, ada sinyal aktivasi, dia membelah jadi banyak. Kalau misalnya dia nggak ada glukosa, dia nggak membelah sel imunnya. Katakan seperti itu salah satunya ya, paling mudah. Nah, jadi memang betul, keragaman respon imun ini sangat luar biasa dengan berbagai jenis sel imunnya juga ya. Kemudian mengenai 7-14 hari, jawabannya iya, itu rata-rata statistik yang kita punya, respon imun itu baru muncul setelah 7-14 hari. Karena perlu proses pengenalan sistem imun, masuk ke sumsum tulang belakang, bla 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 lah ya, banyak. Itu perlu waktu 7-14 hari. Dan untuk vaksin itu amannya 1 bulan setelah dosis kedua, itu baru kita cukup yakin respon imunnya oke. Nah, ini tuh sebenarnya mengingatkan kita lagi ke vaksin hepatitis B ya. Nggak usah jauh-jauh vaksin COVID sebetulnya. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa sekalian juga tahu ya, kalau vaksin hepatitis B, terus kita cek titer antibodi nih. Kok ibu saya titernya rendah, kok saya titernya tinggi gitu ya, kayak hampir 100 international unit. Ya itu karena sistem imun kita sangat masih banyak misterinya. Jadi COVID itu bukan hal yang baru ya, dalam artian respon imun yang beragam. Contohnya hepatitis B kita begitu. Contohnya lagi demam berdarah, kalau kita tesnya nggak pakai NS1 di laboratorium klinik. Kalau NS1 kan berarti virusnya ya. Kalau kita cek IgG, IgM harus tunggu hari ke-3 sampai 7. Kita cek Widal juga sama, nunggu respon imun terhadap Salmonella typhi. Jadi karena respon imun itu perlu waktu. Jadi dia memang secara statistik kita tahu 7-14 ya. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih sekali jawabannya. Iya, oke Bu Asti. Tadi berikutnya ini ya, Alivia, betul ya? Iya, betul. Alivia, dipersilahkan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Alivia, izin bertanya. Kan kakak ini sehari-hari meneliti virus tuh ya. Nah, misalnya lagi sakit, itu kan rentan juga ya mungkin. Terus kita tuh nelitinya mesti istirahat dulu, apa tetap neliti tapi ada kita proteksi diri sendiri kita gitu. Nah, kalau misalnya tetap neliti gitu,
proteksinya gimana gitu. Terima kasih. Ya. Jadi ini lebih ke cerita etos kerja di Jepang emang agak beda ya. Ini saya cerita pengalaman berarti ya. Karena mereka begitu udah sakit sedikit aja gitu influenza nggak boleh masuk. Jadi mereka emang begitu, dalam artian mindset-nya udah terbentuknya begitu ya. Kalau kita kan kalau pilek-pilek dikit masih kuliah ya. Sebenarnya ingat cerita saya dan Anis ya, waktu itu sebenarnya saya sakit lumayan parah ya. Nggak boleh masuk sama dosen sama Pak Barnas dulu Iya, tuh. benar banget itu. 2000 Terus berapa masih itu ya? Ya ya dulu ampun, saya David memaksakan dengan wajah super pucatnya kala itu. Ingat banget. ya waktu itu seru ya ceritanya. Ya kita memang begitu ya, tradisinya kayak udah sakit juga tetap datang. Tapi kalau di sini memang semua profesi itu kalau terutama influenza mereka nggak tahu kenapa takut banget sama yang namanya influenza. Kalau udah influenza harus di rumah, nggak boleh masuk 14 hari. Nggak 14 hari sih, 7 hari lah kira-kira ya. Nah, apalagi sejak corona ini ya, begitu ada corona awal-awal itu di sini Jepang kan duluan tuh sempat semuanya kerja work from home-nya kita duluan memang, terus penelitiannya juga berhenti ya, semua penelitiannya sempat berhenti, kecuali yang corona, kecuali yang kayak lab saya ini kan nggak berhenti karena dia bergerak di bidang ya, SARS-CoV-2 sama, tapi kalau kita masuk juga waktu itu kita shifting ya, dalam artian masuk hampir nggak ngomong sama orang, terus kayak jam berapa gitu, itu ada kayak gitu pengaturannya. Nah, sebenarnya ya itu, berarti menjawab pertanyaannya Alivia tadi, kalau boleh penelitian, sebetulnya jawabannya enggak ya, kita sakit dikit aja suruh di rumah gitu, nggak boleh. Makanya selalu berusaha menjaga kebugaran dalam tanda kutip ya, selalu berusaha aja. Oke. Oke, Alivia bagaimana, sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu Kak. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Alivia. Banis. Ya. Iya, gimana Pak Rahmat? Tadi Bu Dwinta dulu. Bu Dwinta dulu yang mau tanya. Oh, hitam itu. Iya. Oh, mana Bu Dwinta? Mau nanya. Agak Ya. Ya. Terima kasih Bu Anis, terima kasih Pak Davin. Iya. Ini mau nanya, ada dua. Yang pertama, itu kan kalau komorbid itu riskan sekali ya sama si virus ini. Nah, kenapa kalau dia sudah dinyatakan negatif, tapi itu malah memperburuk komorbid gitu? Ada kasus tante saya banget itu, dia sempat COVID di ICU ya 2 minggu, tapi habis itu negatif, sampai meninggal itu negatif, tapi fungsi tubuhnya itu melemah terus gitu. Jadi apa sih yang dirusak oleh si virus itu di tubuh? Itu yang pertama. Yang kedua, kan di sini tuh ada yang pakai plasma orang yang sudah COVID ya buat penyembuhan orang yang lagi parah. Nah, kalau saya juga pernah baca jurnal, justru ada yang menyanggah soal itu. Itu bagaimana sebenarnya? Apakah benar atau memang saya pernah baca jurnal itu yang menyanggah gitu, tidak benar kalau terapi yang sakit itu pakai si COVID itu gitu, pakai orang yang sudah pernah terinfeksi COVID itu gitu. Terima kasih ya David. Iya, sama-sama Bu Dwinta. Ya, bisa langsung dijawab, Fit. Tadi mungkin berarti terapi plasma konvalesens ya, buat yang biasanya sudah kondisi berat ya. Silakan David. Nah iya, ini tuh menjawab apa ya? Kenapa banyak yang udah negatif beberapa hari? Ya saya juga banyak dengar cerita juga ya, setelah negatif beberapa hari kemudian meninggal gitu. Padahal sudah dinyatakan negatif, banyak yang cerita seperti itu ya. Nah, apa yang kita pelajari baru dari virus ini dengan sistem imun adalah ternyata saya bisa bilang sistem imun kita menjadi gila setelah terinfeksi virus COVID. Bahkan penelitian awal juga ada yang menunjukkan bahwa di beberapa orang bisa menimbulkan gejala seperti Alzheimer. Jadi ada protein tau gitu di otaknya. Itu juga ada ya cerita di situ. Dan menariknya itu bisa direplikasi di in vitro. Berarti
fenomena itu sangat dalam ya nyatanya. Nah, mungkin kalau kita ingat salah satu aglomerasi yang terjadi di dalam darah itu bisa terjadi karena antibodi. Salah satunya itu. Jadi itu yang menyebabkan salah satu kenapa jadi parah ya dalam tanda kutip komorbid macam-macam, sesak nafas, jadi apa namanya, saturasi oksigen tetap turun, tetap kelelahan dan sebagainya. Itu karena sistem imun kita tertrigger ya, terpacu pada posisi overreaktif. Jadi mereka tuh kayak mirip dengan autoimun sedikit mirip dengan autoimun. Jadi dia kayak menyerang apa saja ya dalam tanda kutip. Terus dia membuat antibodi terlalu banyak seperti yang saya ceritakan tadi. Jadinya terlalu banyak juga nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Nah di situ masalahnya kita belum tahu nih ya. Ini kita bagian yang belum tahu the balance-nya di mana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai balancing itu? So far yang kita udah tahu ya tadi yang saya banyak bicara juga, inflamasinya dia ditekan aja. Jadi dia memotong dari sintesis prostaglandin itu kan, PG2. Nah, itu yang bisa saya ceritakan kenapa negatif itu masih banyak komorbid atau bahkan menimbulkan kematian ya pada banyak kasus. Ya. Nah, ini si tante itu sampai gulanya itu sampai 600 terus setelah negatif gitu, nggak pernah di bawah 600. Berarti kan ada sesuatu yang mengganggu metabolisme tubuh kan ya dari si betul. virus itu gitu. Betul. Berarti segitu parahnya sebenarnya ya. Begitu parahnya. Tapi Indonesia sendiri banyak yang cuek gitu. Masih banyak. Ayo pulang bantu Indonesia. Oh iya, saya pulang kok nanti. Kalah sama bumbu rendang. Halo? Ya? Pertanyaan kedua convalescence ya, plasma ya? Iya, itu soalnya ada satu jurnal saya baca agak menyanggah gitu arahnya gitu. Jadi gini loh, plasma convalescence itu kan berarti kalau kita bayangin reaktor produksinya di perusahaan farmasi lah ya, berarti kita kan bergantung nih pada setiap orang yang kena COVID itu, betul nggak? Ya kan, jadi kayak ada si A, si B, si C gitu ya. Ya betul. Nah, jadi itu yang ini salah satu ininya ya. Kenapa kok bisa beda hasilnya? Itu karena ya reaktor produksinya beda-beda itu. Jadi ada yang orang memproduksi antibodinya bagus dan banyak, ada yang memproduksinya sedikit dan nggak cukup. Nah, jadi itu kenapa ada yang dikasih convalescence, syukur-syukur sembuh gitu kan ya. Ada yang dikasih nggak ngefek gitu kan. Nah, itu kenapa Betulnya terjadi. beda-beda ya. Iya, betul. Kalau kita bayangkan di setting paling gampang ya, perusahaan farmasi kan sama itu ya nggak. Terus ada QC-nya, ada yang ngecek, ada in process control, bla 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 gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan di plasma convalescence. Cuman karena keadaannya darurat, lebih baik kita mencoba ya istilahnya. Di para dokter itu berapa argumennya ya lebih baik kita mencoba daripada nggak ada gitu kan. Trial error ya berarti ya? Iya, trial dan error. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, terapi ini akan hilang seiring turunnya pandemi. Ya. Begitu sih. Jadi sebetulnya tidak bisa dijadikan patokan itu terapi ya? Nggak bisa. Ya, di jurnal itu bilangnya gitu, tidak benar gitu. Karena produksinya pun, tempat produksinya beda-beda, betul iya ya, tergantung kondisi imun si badan itu. Ya, betul. Oh iya, saya pengen cerita sedikit. Tadi kan tantenya Bu Win itu hasilnya gulanya itu semakin tinggi ya Bu Win setelah positif ya. Nah, ini cerita aja sih ini mah. Kebetulan ada pasien di sini setelah positif COVID, dia pasien DM. Diabetes, terus kemudian positif, terus kemudian diisolasi masuk ke rumah sakit, kemudian dinyatakan sudah negatif lah ya, udah selesai isolasinya di sana. Terus kemudian setelah selesai terapi COVID-nya, pulang ke rumah, dan hasil gulanya normal, yang tadinya biasanya 500, 400, 500, 400, setelah terapi COVID, itu normal, jadi 100-an ya Dek ya? Ya. 140 pokoknya normal lah pokoknya, udah beberapa kali kontrol itu selalu normal. Itu hikmahnya dia dapat
hikmahnya dia dapat COVID ya. Jadi kalau menurut tapi ya nggak tahu, entahlah itu mah cerita aja sih. Tapi ternyata memang ada. Terus saya pun pernah juga ada ketemu pasien, iya gitu juga sama. Ya intinya mah beda-beda ya ternyata ya dampak COVID ini. Beda-beda. Tante itu Jadi 3 bulan ada loh yang dari terus saya jadi senjata yang berpikir, ini ngapain? Ini si virus corona itu ngapain? Mungkin ada yang membuat kayaknya ganjen banget ya corona tuh ya. Jadi dia tuh kerjaannya ngapain gitu di badan tuh. Mungkin ada yang kerjaannya ngerusak, ada yang kerjaan yang recovery barangkali ya. Terus si pankreasnya juga mungkin ya ini ke pasien yang hasil gulanya tuh berturut-turut. Seminggu 1 kali kontrol dia selama udah 1 bulan lebih lah ya, udah hampir mau 2 bulan, normal terus. Dan dia tuh tidak pernah gulanya itu di bawah 200, selalu di atas 300, 400. Setelah COVID, itu normal terus, 140, 120, 140, gitulah. Jadi berarti mungkin saya beranggapan sih husnudon aja sama si virus corona ini ya. Dia merecovery si pankreasnya barangkali ya. Ya itu saja cerita. Sekian. Oke, terima kasih Bu Asih. Ternyata case di lapangan sangat beragam ya terkait infeksi corona yang sekarang sedang mewabah. Mungkin ini juga bisa diteliti oleh para dosen atau mungkin nanti kita bisa dengarkan juga mungkin dari David, mungkin ada perkembangan terbaru gitu ya di Jepang terkait penelitian virus ini, atau kita bisa kerjasama gitu ya sama David ya. Kerjasama ya untuk melakukan penelitian ini ya, virology. Ini soalnya kan kalau akal sehat 600 itu kan paling bertahan beberapa minggu ya. Tapi ini bisa sampai 3 bulan gitu loh. Dari dia negatif corona sampai meninggal itu di rentang 500-600 aja gitu. Yang biasanya sekitar 300-200 aja itu udah pusing, ini 600 dia emang masih sadar begitu. Gimana tuh kerja corona tuh kok jahat banget gitu. Ya berarti tugasnya ya nanti researcher untuk meneliti lebih lanjut ya. Mungkin ada mekanisme tertentu yang barangkali nanti hikmah dari coronanya malah si coronanya bisa dimanfaatkan. Kalau tadi kan ada viral oncology gitu ya David ya. Mungkin nanti si coronanya bisa dijadikan untuk tadi barangkali ada reseptor dari sel sel yang ada di sel otot gitu ya, yang kemudian jadinya membuat si uptake insulinnya jadi bagus gitu ya, masuk ke dalam ototnya. Mungkin barangkali gitu ya. Kan kita nggak tahu juga dari segi molekulernya dia bekerja seperti apa, kan saat ini juga penelitiannya masih banyak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya David dari izin live duluan ya. Oh iya, udah silakan. Ditungguin sampai 3M. Okay. Makasih David ya. Sama-sama Bu Dinta, sampai ketemu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini yang terakhir dari Bu Eri menanyakan, tadi disebutkan bahwa ada limit tertentu untuk batasan antibodi yang virus SARS-CoV-2. Saat ini sepertinya vaksinasi dilakukan tanpa uji bahwa seseorang saat ini kadar antibodinya berapa gitu ya. Nah, padahal mungkin sudah optimum ditambah vaksin, apakah mungkin nanti bisa jadi lebih tinggi. Jadi kan kita saat ini di Indonesia tuh vaksinasi aja, kita nggak tahu apakah benar sebelumnya sudah terinfeksi atau belum ya. Bisa jadi OTG, bisa jadi dia tuh ada gejala sedikit tapi tidak melaporkan ke fasilitas kesehatan. Nah kira-kira kalau yang sudah terpapar seperti itu dan ada titer antibodinya dengan vaksinasi lagi berbahaya atau tidak gitu ya. Begitu David pertanyaannya. Oke, gini ya. Ini memang susah-susah gampang. Memang idealnya sebelum vaksin kita tes dulu fungsi fungsi tubuhnya semua ya, fungsi fisiologis tubuh harusnya dites semua gitu ya. Cuman secara farmakoekonomi ini akan terlalu memberatkan biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Jadi mungkin saya rasa itu kenapa vaksinnya itu ditembak secara seragam aja ya, langsung semuanya. Jadi mungkin itu pertimbangan cost effectiveness. Tapi memang secara ideal ya kita tahu seperti beberapa vaksin lainnya kadang-kadang kita opsional lah ya uji titer antibodi hepatitis B dulu misalnya ya. Kalau itu agak opsional kadang-kadang. Nah,
informasi terkini mengenai upaya pengembangan metode tersebut. Jadi gini ya, mungkin kalau kita berpegangan dulu itu kalau kita divaksin oleh suatu vaksin, katakan apapun lah ya, polio gitu, atau vaksin HPV, atau dalam hal ini vaksin COVID, atau pernah terinfeksi COVID. Jadi tuh pikiran kita tuh antibodi yang terbentuk tuh cuma satu ya, atau monoklonal. Mungkin kita berpikirnya, oh SARS-CoV-2, nama antibodinya anti SARS-CoV-2 gitu ya, atau anti spike protein SARS-CoV-2. Tapi kita tidak semudah itu, kalau bahasa mahasiswa tidak semudah itu Ferguson ya. Ternyata spike protein itu sangat besar, jadi ada sangat bergantung kepada masing-masing orang sama desain vaksinnya dari awal. Jadi desain vaksin itu juga penting ya. Dalam hal ini kita harus mencari sisi mana yang paling bisa menimbulkan respon imun yang seragam. Itu tantangan banget sih sebetulnya. Nah, jadi kalau bertanya, ada nggak pengembangan metode untuk mengukur kadar antibodinya? Ya kita lagi mikir karena terlalu banyak jenis antibodinya, kita bingung sebetulnya yang harus kita ukur tuh yang mana ya? Itu pertanyaannya. Kita berusaha selesaikan sekarang ya. Untuk mengenai mengukur antibodi. Itu juga yang menjawab, kadang-kadang rapid test antibodinya kok nggak negatif, nggak positif-positif, padahal PCR-nya udah gitu. Karena ya itu, kita belum tentu ya suppliernya atau pembuat kit itu menggunakan antibodinya yang sama atau reagennya yang sama. Ini yang bikin kita sakit kepala sebetulnya ya. Terima kasih udah ditanyakan pertanyaannya, Ibu Eri. Oke, terima kasih David. Aduh, maaf ini kayaknya sinyal saya agak terputus ini ya. Maaf sinyalnya putus-putus ya. Sebentar saya keluar sebentar. Ya, oke. Sambil Anis keluar, saya mau mengapresiasi dari tadi Bu Dwinta sama Bu Asti ya. Ini data baru buat saya dalam artian kok bisa jadi 100 dan ada yang 600, berarti asumsi saya pankreas ya. Kayaknya menarik ini kalau kita belajar pankreas nanti secara kebetulan kita menemukan bisa aja ya mekanisme dan obat baru. Iya, padahal dia pasien DM sudah 5 tahun. Iya. Dan dengan terapi sudah tidak diterapi dengan sulfonylurea, sudah tidak diterapi dengan biguanid lagi. Jadi memang sudah terapinya diselingi dengan insulin gitu ya, karena memang kadar si gulanya selalu di atas 400 gitu, nggak respon. Dengan insulin aja di 300 dengan insulin itu. Sampai akhirnya si pasiennya pun stres. Jadi mungkin gulanya tinggi juga karena dipengaruhi oleh si kortisol barangkali ya, hormon kortisol tadi. Terus akhirnya dia COVID, stres juga dan sembuh, malah jadi bagus. Hikmah sekali itu. Makanya ya syukur alhamdulillah. Ikut seneng. Kita aja yang selalu ngikutin perkembangannya, ikut seneng, ya Allah alhamdulillah gitu ya. Terus akhirnya ya tetap kita sarankan pakai, akhirnya yang dia nggak pernah pakai metformin karena udah pakai pioglitazone lah ya, akhirnya pakai itu metformin. Hasilnya pun nggak pernah di atas 180 bahkan 1 bulan, hampir mau 2 bulan. Menarik sih ya. Iya, menarik. Iya. Ya ini bisa ada hikmahnya, mungkin aja kita akan menemukan obat diabetes baru habis ini ya. Ekstrak virus. Amin. Iya. Baik, ini karena sudah jam 10 dan mahasiswa juga ada kegiatan. Untuk sesi sharing hari ini dicukupkan sekian. Apresiasi yang sangat besar kami ucapkan. Terima kasih untuk narasumber hari ini, kepada David yang telah meluangkan waktunya menjadi menjadi pihak yang kami sering tanya gitu ya. Jadi terima kasih banyak David untuk sharingnya dan waktunya.
telah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya David di lain kesempatan, dan semoga untuk sidang terbukanya ya, nanti sidang terbukanya semoga lancar dan nanti bisa balik lagi ke Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di kampus atau di tempat yang lainnya. Oke. Sebelum ditutup, mungkin kita foto bersama dulu ya, bisa di-on-kan kameranya. Oke, sudah siap ya. Ini ada 2 slide, jadi kita tahan dulu. Siap-siap. Pak Rahmat, mana? Kemudian Ririn, Firda, Maisan, silahkan. Kita siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar ya. Tunggu dulu. Nah, siap-siap lagi. 1, 2, 3. Baik ya, sesi sharing, kelas sharing hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat untuk semuanya ya. Tadi virologi itu menarik loh ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kemudian kaitannya dengan pengembangan obat ya. Semoga menjadi inspirasi untuk para mahasiswa yang ada di sini, juga nanti dosen-dosen di sini. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi bareng David gitu ya untuk next research yang mungkin bisa kita kembangkan bersama-sama. Terima kasih semuanya untuk David, untuk para dosen dan para mahasiswa. Kita jumpa lagi di kelas sharing selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anis, terima kasih Pak David. Sama-sama semuanya. Saya live dulu ya.